Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sakadrin Anwar dari program studi Teknik Elektro 2B dan NBM 124220030. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk pengumpulan tugas materi sistem mikroprosesor dan untuk menjelaskan bahasa assembly dan penerapannya. Oke, dilanjut ke materi saja langsung. Bahasa assembly merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat keras komputer. Setiap instruksi mempresentasikan satu operasi mesin, tapi ditulis dengan mnemonik sehingga lebih mudah dibaca manusia dibandingkan kode mesin biner. Bahasa ini banyak digunakan untuk pelayanan hardware, pengembangan sistem embedded, atau ketika dibutuhkan program yang efisien dan cepat. Berbeda dengan bahasa tingkat tinggi seperti Python, Java, C, atau C++, atau yang lainnya, assembly ini sangat bergantung pada arsitektur mikroprosesor yang digunakan. Nah, bahasa assembly ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik dengan mikroprosesor yang lain, yang dimana program yang dibuat dengan assembly ini hanya bisa memiliki satu jenis mikroprosesor yang mungkin tidak bisa dijalankan pada mikroprosesor lain karena instruksi yang dipakai spesifik terhadap arsitektur. Program assembly cenderung efisien dan cepat karena instruksinya langsung dikonversi menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi oleh CPU. Assembly juga memberikan kontrol yang penuh terhadap hardware, memungkinkan programmer untuk mengakses register, memori, dan port input atau output. Namun bahasa ini cukup sulit dipahami dan dipelajari karena memerlukan pemahaman detail tentang instruksi CPU dan struktur perangkat keras. Di sini ada jenis mikroprosesornya. Yang pertama ada jenis Intel Serial 8085. Mikroprosesor 8-bit yang sangat banyak digunakan untuk pendidikan dan sistem embedded sederhana yang mendukung instruksi dasar seperti data transfer, aritmatika, logika, dan stack I/O dan kontrol. Dan di serial jenis mikroprosesor 8085 ini akan kami gunakan untuk contoh penerapannya nanti. Oke, dilanjut ke jenis mikroprosesor yang kedua, ada Intel Serial 8086. Mikroprosesor 16 bit pertama dari Intel digunakan pada komputer IBM PC awal yang memiliki set instruksi lebih kompleks dan mendukung mode alamat yang lebih besar. Lalu ada Intel Serial 8051 yang sebenarnya mikrokontroller 8 bit yang sangat populer untuk aplikasi embedded. Memiliki CPU, RAM, dan ROM, serta timer dan port I/O dalam satu chip. Lalu ada jenis prosesor yang keempat yaitu Zilog Z80, mikroprosesor 8-bit yang kompatibel dengan 8080 tapi memiliki instruksi tambahan yang digunakan luas pada komputer konsol klasik. Lalu ada Intel 8286 yang dimana mikroprosesor 16 bit generasi kedua dari Intel ini digunakan pada PC ATI mendukung mode real dan protected. Lalu di serial Intel 8386 merupakan mikroprosesor 32 bit pertama dari Intel, mendukung multitasking dan manajemen memori yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir di jenis mikroprosesor ARM Cortex M series, yang dimana serial jenis mikroprosesor ini memiliki ganda yaitu mikroprosesor atau mikrokontroller dengan 32 bit modern yang digunakan di perangkat embedded, IoT, dan smartphone yang dapat membuat efisiensi energi dan memiliki arsitektur LISC. Lalu ada jenis-jenis instruksi di semua jenis mikroprosesor. Yang pertama ada instruksi data transfer atau penggunaan data, yang dimana instruksi ini digunakan untuk memindahkan data dari satu register ke register yang lain. Dimana contohnya ada MOV atau panjangannya move untuk memindahkan data antara register atau antara register dan memori. Lalu ada MFI atau move immediate yang memasukkan nilai langsung ke register atau memori. Lalu ada LXI membuat alamat 16 bit ke pasangan register atau stack pointer. Lalu ada STAX yang menyimpan isi register A ke alamat memori yang ditunjuk oleh pasangan register. Lalu ada LHLD yang membuat isi memori 16 bit ke register HL. Lalu di instruksi yang kedua ada instruksi aritmatika atau perhitungan, di mana untuk ADD itu untuk penjumlahan, lalu sub itu untuk mengurangi, dan INR itu menambahkan satu ke register atau memori, lalu DCR untuk mengurangi satu dari register atau memori, dan DAD untuk menambahkan pasangan register ke HL. Lalu di jenis instruksi selanjutnya ada instruksi logika. Yang pertama ada ANA untuk operasi AND atau
dan antara akumulator dan register atau memori. Lalu ada OR, operasi OR atau antara akumulator dan register atau memori. Dan XRA untuk operasi store antara akumulator dan register atau memori. Lalu CPE untuk membandingkan akumulator dengan data tertentu. Lalu RLC atau RRC rotasi dari bit akumulator ke kiri dan ke kanan atau ke kanan. Nah, jenis-jenis instruksi logika itu sangat mirip dengan bahasa C atau C++ ya. Makanya di jenis instruksi yang selanjutnya ada instruksi branch atau lompatan dengan kode serial JMP, lompat tanpa syarat ke alamat tertentu. Lalu untuk GC atau JZ atau GNZ untuk lompat jika kondisi tertentu terpenuhi, kayak else if mungkin. Lalu ada cell untuk kembali subroutine dan untuk kembali dari subroutine. Lalu di instruksi yang terakhir ada instruksi stack, IO dan control, yang dimana untuk menyimpan isi register ke stack itu push, lalu untuk pop itu mengambil nilai dari stack ke register, lalu in untuk membaca data dari port itu akumulator, lalu untuk out itu untuk menghitung data dari akumulator ke output. Serta untuk NOP untuk tidak melakukan apa-apa atau diam saja, hanya delay. Lalu untuk HLT untuk menghentikan eksekusi program atau akhir. Mungkin untuk penjelasan bahasa assembly itu saja. Kita akan lanjut ke contoh penerapan atau codingannya dengan menggunakan sistem mikroprosesor Intel 8085. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan program yang telah dibuat, yaitu yang penjumlahan dua data dengan RxI dan simpan hasil ke memori. Di sini di bagian awal merupakan bagian judul dengan tanda titik koma. Lalu di bagian yang ketiga ada jump start yang merupakan salah satu jenis instruksi pada instruksi branch atau lompatan, yang dimana JMP ini merupakan lompat tanpa syarat alamat tertentu. Dan di sini sudah ditandakan dengan start, dan start itu ada di bagian P8. Nah, oh iya, dan jam ini dia tanpa membaca bagian komentar ini. Jadi langsung saja ke P8. Di sini juga ada jenis instruksi atau instruksi loop yang termasuk ke instruksi stack IO, yang dimana loop itu tidak dapat melakukan apa-apa atau kontrol, tapi dia akan menilai dan menjadi penanda di program awal. Langsung saja ke bagian data transfer yang pertama. Yang pertama ada RxI atau kepanjangan dari load register per immediate yang mengisi register per HL dengan nilai 2050 hexadesimal, dan HL ini biasanya digunakan untuk menyimpan alamat memori. Di sini kita disiapkan alamat tempat akan disimpan. Lalu ada model A dengan 0,5 hexadesimal untuk memasukkan nilai 0,5 hexadesimal ini ke akumulator. Lalu yang B itu untuk memasukkan nilai 0,3 ke register B. Dan hasilnya akan disimpan kembali ke move immediate A. Nah, lalu untuk yang di aritmatika kita ada pakai PDB atau kepanjangannya dari add immediate, dimana sini kita memberikan instruksi untuk menambahkan isi nilai B ini, yang B ini dengan nilai A. Jadi 0,5 hexadesimal ditambahkan dengan 0,3 hexadesimal. Lalu di bagian yang operator jenis instruksi yang ketiga yaitu logika, kita ada ANI dengan kepanjangan AND immediate, yang dimana melakukan AND antara A dan 0 OEH atau FA untuk mengecek bilangan genap. Jika bit paling rendah sama dengan 0, berarti bilangan itu adalah bilangan genap. Ya, lalu di bagian yang jenis instruksi branch atau lompatan, kita menggunakan CPE atau kepanjangan dari compare immediate yang membandingkan nilai A dengan 0,6H. CPE ini melakukan A 0,6H tanpa menyimpan hasil, hanya update flag jika sama dengan 0 flag sama dengan 1, tapi tidak sama dengan, jika tidak sama dengan maka sama dengan 0. Nah, lalu di bagian yang jenis instruksi yang terakhir, kita ada STA, kepanjangan dari store akumulator, yang menyimpan isi akumulator ke alamat memori yang 2050H tadi yang sebelah sini. Nah, hasil penjumlahan tersebut akan dicatat di ROM. Nah, untuk bagian penutup, kita menggunakan HLT atau HALT untuk menghentikan seluruh eksekusi program CPU berhasil sampai di reset. Nah, dari bagian sini
Penjelasannya untuk di instruksi kita sudah masukkan semua ke dalam program tersebut dan kita akan jelaskan di next untuk membahas hasil programnya. Oke teman-teman, di sini kita akan menjalankan sebuah program yang telah dibuat. Pertama kita restore dulu untuk memastikan nilai semuanya dari 0 dan kita klik assembler dan kita lihat execute apa ada perubahan. Nah di sini di bagian program counter terdapat perubahan nilainya dari 42 ke 14 dan di awalnya itu 0,0. Nah bagaimana itu bisa berubah? Dikarenakan instruksi JMP ada di bagian PowerPoint instruksi range atau lompatan. Nah, PC berubah karena instruksi kontrol program yang mengarahkan ke CPU ke alamat tertentu, bukan ke alamat berikutnya. Nah, cara perhitungan 42 ini kita dapatkan dari rumus 1 per F per second, yang dimana kita misalkan dulu untuk F-nya itu 2,400 Hz atau bisa dinaik ke megahertz. Lalu untuk yang 1000 kita jadi numerator dan denominator jadi 1000 per 2400 dan hasil pembagian itu adalah 0,16666 dan bisa dibulatkan menjadi 0,42. Lalu di bagian ini jika nilainya sama dengan 1 maka nilainya Z0. Lalu di bagian semisal lebih dari 1 nilainya Z1. Maka dari itu kenapa dia bisa berubah jadi Z1? Karena kan tadi C tidak sama dengan 0. Dan mungkin itu saja tugas dari saya dan menjelaskan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.